Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azmi Mardian, Prodi Perbankan Syariah kelas 2A. Di sini saya akan mewawancarai Kak Nia. Beliau ini adalah seorang sekretaris umum HMPS Perbankan Syariah 2020-2021. Langsung saja untuk mempersingkat waktu saya wawancara beliau. Kak, gimana sih perjalanan kakak dari awal masuk kuliah ini sampai sekarang? Perjalanan perjalanan kakak itu sangat singkat sih sebenarnya, tidak rumit-rumit amat gitu, tidak kayak drama-drama ya. Ya kakak daftar gitu, kakak daftar di luar Pontianak, ada di Jawa, ada di Pontianak juga, salah satunya Polnep dan YIN gitu. Di Polnep itu juga kakak diterima, di YIN kakak diterima, dan di YIN Salatiga di Jawa Timur itu juga kakak diterima gitu. Tapi hal ini nih tidak menjadi satu alasan kakak menjadi bahagia gitu, enggak gitu. Karena memang di antara tiga ini kita sebenarnya salah satunya gitu. Dan ya di sini kakak itu mementingkan pilihan orang tua daripada pilihan kakak sendiri gitu. Ya percuma kakak mementingkan pilihan kakak tapi dukungan dari orang tua itu kurang gitu. Jadi setelah berdiskusi panjang dengan orang tua kakak memutuskan berkuliah di YIN gitu. Di YIN sih kakak sih perbankan ya, gitu sama perbankan gitu kan. Kakak juga dulunya menaungi Hasmi gitu kan di HMPS gitu. Dulu kakak itu merupakan anggota HMPS, pengurus HMPS. Kakak itu ditempatkan di bidang KPP, dan alhamdulillah sekarang kakak ditempatkan di sekretaris umum di HMPS Perbankan Syariah. Dan menurut kakak itu salah satu tanggung jawab yang besar ya gitu ya. Dikarenakan ya memang sekretaris itu juga harus membantu ketua gitu kan. Dan menurut kakak itu hal-hal yang sangat kakak syukuri dan patut kakak bangga karena kakak udah duduk di situ gitu. Berarti kakak nih daftar nih banyak kan ya, enggak cuma YIN-nya, faktor dari pendorong orang tua jadi kakak nih masuk YIN gitu. Jadi tuh ya seperti itulah gitu. Karena ya memang terkadang kakak itu dulu kakak diterima di YIN Salatiga itu jurusan psikologi, dan ya alhamdulillah terima gitu kan dengan nilai kakak yang pas-pasan seperti itu gitu ya. Tapi karena orang tua kakak ndak mau gitu jauh dari kakak, dikarenakan kakak juga anak pertama gitu kan, perempuan gitu, takut terjadi apalagi orang tua gitu kan, takut ada hal-hal yang tidak ya seperti itulah orang tua gitu dengan segala macam pertimbangannya gitu. Lanjut ke pertanyaan berikutnya nih, saya mau nanya nih, rencana apa sih rencana kakak berikutnya setelah kakak nih menyelesaikan kuliah, menyelesaikan berbagai organisasi? Kalau rencana kakak ke depannya itu, kakak sebenarnya di perbankan juga gitu kan. Ya mungkin kalau orang-orang umum berpikirnya ya kalau enggak di instansi instansi bank-bank syariah dan lain-lainnya, ya mungkin di kantor menjadi HRD dan lain-lainnya gitu. Cuman kakak saat ini sedang merintis sebuah usaha online gitu. Mungkin itu sih yang pengen kakak kembangkan dulu gitu. Tapi kalau misalnya nanti ada lowongan kerja mungkin di bank-bank syariah atau di bank-bank konvensional, ya mungkin kakak bisa mendaftar di sana gitu. Tapi yang menjadi hal utama yang kakak kembangkan saat ini gitu, kakak ingin mengembangkan bisnis kecil kakak itu menjadi setidaknya bisnis yang dikenal oleh lingkungan kakak dulu aja gitu. Saya ingin tanya lagi nih kak, tentang wanita hebat. Wanita hebat itu yang seperti apa menurut kalian ini? Wanita hebat sebenarnya, kalau kita berbicara tentang wanita hebat, semua wanita itu hebat gitu. Karena ya memang wanita itu mempunyai dikaruniai salah satu yang sangat spesial dari Allah gitu, yaitu bisa mengandung selama 9 bulan, melahirkan, menjaga anak gitu kan. Ya menurut kakak semua wanita itu hebat gitu kan. Ya tergantung dari pemikiran kitanya gitu. Kalau misalnya kita berpikir bahwasanya wanita itu buruk, ya itu terus mindset kita yang bakal kita terapkan begitu terus gitu kan. Tapi kalau misalnya kita memandang dari berbagai pandangan, dari berbagai sudut, ternyata semua wanita itu hebat gitu, dengan segala macam kelebihannya, dengan segala macam kekurangannya gitu. Kita tidak menutup kemungkinan misalnya kakak ini gitu, dengan segala macam kekurangan kakak, entah kapan itu kakak bisa menjadi mungkin pembisnis yang hebat. Kita kan tidak tahu ke depannya gitu kan. Dan ya saran kakak, kita sebagai wanita gitu kan, kakak juga sama gitu,
kakak enggak soleh-soleh benar, tapi kita harus menjaga marwah kita sebagai wanita, karena memang di zaman Rasulullah, di zaman dahulu kita itu sangat-sangat, wanita itu ya sangat-sangat dikucilkan, sangat-sangat dianggap kayak makhluk hidup yang tidak berguna gitu kan. Tetapi setelah perjalanannya dan setelah banyak yang dilalui oleh Rasulullah mengangkat wanita dengan semulia-mulianya itu ya sih. Berarti wanita yang hebat tuh tergantung pandangan kita masing-masing lah ya. Iya. Karena setiap orang tuh ada kelebihan masing-masing dan ada kekurangan masing-masing. Pertanyaan selanjutnya ini saya ingin bertanya, faktor pendorong yang menjadikan wanita itu hebat itu seperti apa Kak? Faktor pendorong ya, yang pertama sebelum kita berbicara wanita hebat ya tentunya wanita itu harus memiliki mental yang ibaratnya sehat gitu. Kalau misalnya mental wanita itu sehat, bagaimana dia bisa berkembang gitu. Dan yang pertama kakak cuma bisa memberikan 3 opsi. Faktornya itu mungkin faktor lingkungan, faktor sosial, dan faktor orang tua gitu. Karena dalam 3 hal ini saling ibaratnya itu saling melengkapi gitu. Jika kita memiliki lingkungan yang baik, kita bakal memiliki sosial yang baik. Jika kita bisa memiliki sosial yang baik, kita bisa mengaplikasikan ke orang tua kita dengan baik gitu. Itu ya sih dari kakak. Berarti ini kesimpulannya kan 3 lah ini yang paling pokok intinya ya. Yang pertama ini sosial, keluarga, lingkungan. Selanjutnya mungkin pertanyaan terakhir aja dari saya ini mengenai wanita hebat. Apa motivasi kakak nih ke depannya untuk menjadi wanita hebat? Kalau kakak ke depannya itu yang pertama kakak ingin mengembangkan bisnis kakak dulu gitu kan. Motivasi untuk perempuan ke depannya ya kita sama-sama karena sekarang ini banyak wanita yang kurang bisa menghargai dirinya sendiri gitu. Kalau motivasi dari kakak, kita hargai dulu diri kita sendiri, berdamai dulu dengan diri kita sendiri. Karena ada bahasa yang seperti ini, kalau kita tidak kenal sama diri kita sendiri, bagaimana kita bisa mengenal orang lain gitu. Dan yang kedepannya mungkin motivasi kakak ingin menjadi wanita hebat itu bisa menjadi anak perempuan yang baik untuk keluarga, bisa menjadi istri yang baik untuk kelak keluarga kakak, dan bisa menjadi ibu yang baik untuk anak-anak kakak. Mungkin ya sederhana ya sih bagi kakak gitu. Kakak tidak bisa menjadi perempuan seperti yang Najwa Shihab gitu kan, karena kita berbeda. Mungkin seperti Shirley gitu kan, karena kita di sini nih setiap perempuan itu memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Dan mungkin motivasi dari kakak dulu itu, dari kakak yang terakhir itu banyak-banyaklah, kalau perempuan ini banyak-banyaklah berdamai dengan diri sendiri gitu. Itu ya sih. Oke, baik untuk Kak Nia. Ada beberapa tadi pertanyaan yang saya tanyakan, jawabannya pun cukup menarik. Terima kasih kepada Kak Nia yang telah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Mungkin hanya ini yang dapat saya wawancarai. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.